Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru yaitu fungsi dua peubah atau lebih. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Kalau pada bab sebelumnya kita telah belajar mengenai fungsi lengkungan atau parameterisasi dari lengkungan yang adalah fungsi dari R ke Rn, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dari Rn ke R. Topik pembahasannya masih tetap sama. Apa yang kita akan membahas mengenai definisinya, kita akan membahas mengenai domainnya, kita akan membahas mengenai limit, turunan, dan integralnya. Secara khusus nanti kita akan mengkaji juga mengenai topik-topik yang lainnya di fungsi dua kubah atau lebih. Mari kita mulai. Bab ini akan mengkaji fungsi bernilai real dengan dua peubah yang tentunya pembahasannya bisa diperluas dengan mudah ke n buah peubah atau n buah variabel. Definisi fungsi dua kubah, misalkan D itu adalah subhimpunan dari R2, fungsi dua kubah F adalah aturan pengaitan yang memetakan setiap unsur X, Y anggota D ke tepat satu unsur Fx, Y anggota R. Ya, oke. Grafik fungsi dua kubah adalah himpunan titik-titik yang memenuhi ini. Subhimpunan dari R3. Kalau kita gambar, tentu saja kita harus menggambarnya di R3. Mengapa? Karena kita butuh dua dimensi untuk menggambarkan domainnya dan satu dimensi untuk menggambarkan range-nya, fungsi dari R2 ke R. Nah, grafik fungsi ini di koordinat kartesian umumnya berbentuk permukaan. Nah, kita akan melihat membandingkan grafik Z sama dengan fx y dan x kuadrat tambah y kuadrat dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1. Nah, kita ingat kembali gambar eh, grafik pada koordinat kartesian, grafik dari Z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, yaitu sebagai berikut. Grafiknya, jadi ini ada grafik. Oke ya, di R3 kita menggambarkannya di R3 karena grafik itu nanti terkait dengan eh, ruang besarnya. Nah, untuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sembilan satu kita sudah masih ingat, dia adalah kulit bola dengan jari-jari satu yang berpusat di 0,0,0. Jadi dia adalah seperti ini. Dia adalah permukaan bola. Demikian ya. Nah, perlu diperhatikan kalau saya menggambar Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, ini adalah eh, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Perlu diperhatikan bahwa fungsi Z sebenarnya itu memetakan setiap satu titik ke tepat satu unsur gitu ya. Hati-hati sekali ketika kita bicara mengenai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Kita hati-hati ketika saya punya 0,0, dia mempunyai dipetakan menjadi dua buah titik ya. Titik siapa? Titik satu, titik 0,0 dengan satu dan 0,0 dengan min satu. Dan demikian kita tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dengan satu ini dia bukan fungsi dari R2 ke R. Fungsi dari R2 ke R ya, bukan fungsi dua peubah. Tentu saja kalau kita melihat bagian atasnya saja, yaitu Z sama dengan akar dari satu min X kuadrat min Y kuadrat, dia adalah fungsi. Ya, harus diperhatikan eh, definisi fungsi. Dia memetakan setiap unsur di domainnya
Dalam hal ini X, Y, ke tepat satu unsur di range-nya. Dalam hal ini di ketinggian Z-nya. Ya, oke. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan satu, dia grafik, bukan grafik fungsi Z sama dengan fx y ya, oke. Nah, gambaran lain permukaan diperoleh dengan membawanya ke bidang dua dimensi. Nah, ini akan lebih jelas apa yang dimaksud dengan membawa. Coba kamu renungkan ya. Nah, pertama mencari perpotongan permukaan dengan bidang khusus, yaitu X sama dengan nol. Tentunya saja kita tahu X sama dengan nol itu yang mana? X sama dengan nol itu, ini X, Y, Z. X sama dengan nol itu adalah permukaan ini, gitu ya, X sama dengan nol. Kalau permukaan Y sama dengan nol yang mana? Ini adalah X sama dengan nol, saya tuliskan. Kalau Y sama dengan nol yang mana? Y sama dengan nol, ya yang ini ya. Gitu ya, di Y sama dengan nol. Ini adalah Y sama dengan nol. Bagaimana dengan Z sama dengan nol? Z sama dengan nol tentu saja adalah yang ini. Semuanya melewati 0,0 ya. Oke ya. Jadi, nah, mencari perpotongan permukaan dan bidang-bidang khusus, yaitu X0 dan 0, atau kita juga bisa melihat mencari perpotongannya dan ketinggian tertentu Z dan K. Nah, metode kedua ini nanti dikenal dengan metode kurva ketinggian, kamu sudah tahu. Ini yang pada dimensi yang lebih tinggi kita sebut himpunan ketinggian karena bukan berupa kurva. Gitu ya, kita tahu kurva itu nanti parameterisasinya dia adalah fungsi dari R ke Rn. Nanti pada dimensi yang lebih tinggi tidak harus dari R ke Rn ya, itu harus kamu hati-hati. Nah, coba kita melihat kurva ketinggian bagaimana menggambar grafik Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Mari kita lihat. Saya hapus ini terlebih dahulu. Nah, menggambar, ya kadang-kadang ditulis, kadang-kadang tidak, boleh saja, terserah kamu. Grafik Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita lihat perpotongan dengan perpotongan dengan X sama dengan nol, gitu ya, atau X sama dengan nol, atau artinya apa? Berpotongan dengan X sama dengan nol itu adalah bidang Y, O, Z ya. Baik. Ketika X sama dengan nol, maka saya punya Z sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Jadi kita punya nanti kira-kira bentuknya seperti apa. Ini di bidang Y. Z, hati-hati, selalu kamu menggambar, memberi nama, melabeli sumbunya. Z sama dengan Y kuadrat, maka saya punya gambarnya kira-kira seperti ini. Ini Z sama dengan Y kuadrat, gitu ya. Lalu saya cari perpotongannya dengan sumbu. Dengan Y sama dengan nol, yaitu bidang X, O, Z. Itu adalah Z sama dengan X kuadrat. Jadi saya punya nanti juga untuk Y di sini X, O, Z, maaf. X, Z, maka saya punya gitu ya, Z sama dengan X kuadrat. Lalu saya bisa cari perpotongannya dengan Z sama dengan nol atau bidang X, O, Y. Maka saya punya, ini saya punya nol sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Tentu saja eh, yang memenuhi ini oleh hanya dipenuhi oleh titik 0,0. Jadi saya punya nanti di bidang X, Y, dia adalah titik 0,0. Gitu ya.
Nah, nanti kalau kita gambarkan, kira-kira gambarnya yang seperti yang tadi ya. Kalau saya potongkan dengan YOX, saya potongkan dengan X dengan nol, maka kalau kamu lihat eh, dia bentuknya adalah parabola gitu ya. Nah, ini saya potongkan dengan X benar. Gitu ya, kamu bisa lakukan dengan cara yang sama untuk hias benar nol, maka dia potongannya adalah seperti ini kira-kira. Gitu ya, memotongkan dan bidang-bidang koordinat. Tapi tentu saja saya bisa melakukan dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan metode kurva ketinggian. Tentu saja ini bisa digabungkan juga dengan metode kurva ketinggian ya. Metodenya kira-kira seperti ini. Nah, saya tinggal memotongkan metode kurva ketinggian ya. Ya, tidak harus kamu pisah-pisahkan ya. Metode kurva ketinggian. Tentu saja metode kurva ketinggian ini biasanya dulu dikenal dengan nama peta kontur gitu ya. Kamu mungkin lebih mengenal dengan peta kontur. Eh, Z sama dengan memotongkan metode kurva ketinggian perpotongan dengan Z sama dengan K. Saya bisa lihat saat K-nya sebenarnya nol, tentu saja kamu tahu ya, kalau ini Z dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi pasti akan lebih besar atau sama dengan nol. Jadi ketinggiannya dimulai dari nol. Saat K sama dengan nol, saya akan mendapati yang sama dengan di bidang X, Y. Saya punya nol sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dipenuhi hanya oleh titik 0,0. Gitu ya. Lalu saya bisa lihat lagi saat K sama dengan satu, ketinggian K sama dengan satu, dia adalah satu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah eh, lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari satu gitu. Saat K sama dengan 2, saya punya 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari ini adalah akar 2 gitu ya. Saya bisa lakukan yang sama saat K sama dengan 3, ini adalah 3 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari ini adalah akar 3 gitu ya. Jadi saya bisa dapatkan kira-kira di bidang X, O, Y, saya bisa proyeksikan semuanya ke bidang X, O, Y, kira-kira seperti ini kita akan mendapatkan yang kita sebut dengan peta konturnya. Yaitu di nol dia adalah titik titik nol, ini saya tulis ini K sama dengan nol. Lalu saya punya ini adalah satu, ini K sama dengan satu. Lalu saya punya K sama dengan 2. Dia akar 2, 1,4. Mungkin saya pakai warna lain supaya kamu nggak bingung. Ini maka K sama dengan 0. Lalu di sini adalah ini 2. Maka akar 2 itu sekitar 1,4. Ya, ini K sama dengan 2. Lalu K sama dengan 3 di akar 3 dia adalah 1,7. Mungkin kurang bagus. Saya pakai yang hijau. Ini K93. Sehingga hal ini metode kurva ketinggian biasanya hanya dicari di dua dimensi saja. Sehingga saya bisa bayangkan kira-kira di dimensi tiganya itu adalah apa. Pada ketinggian 0,
dia adalah nol, maaf ini seharusnya explicit. Pada ketinggian KM dengan satu, dia adalah lingkaran berjari-jari satu. Jadi di satu ini dia adalah lingkaran berjari-jari satu, gitu. Mungkin ininya titik-titik saja. Pada ketinggian dua, dia ada lingkaran berjari-jari akar dua. Dia lebih ini sedikit, gitu. Pada ketinggian tiga, dia adalah lingkaran dengan jari-jari ini dua, ini satu, ini tiga, gitu ya. Maaf. Jadi tiga, 1,7. Dan kalau saya menggunakan informasi yang sebelumnya di atas, maka perpotongannya dengan bidang X, Y, dan Y dia harus menjadi parabola ya, sehingga saya dapatkan kira-kira gambarnya seperti itu. Ya mungkin gambar saya kurang bagus ya. Gitu ya kira-kira ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, itu dua cara sebenarnya apapun itu dengan menggunakan kurva ketinggian atau kita potong-potong. Intinya adalah apakah kita bisa membawa ke dimensi yang lebih rendah? Apakah kita bisa membawa ke dimensi yang lebih rendah? Di dimensi yang lebih rendah kita sudah tahu semua pada perkuliahan yang sebelumnya, gitu ya. Nah, itu cantik sekali. Nah, bagaimana dengan domain? Domain fungsinya, karena kita subhimpunan dari R2, maka saya punya ini ya. Jadi, persis sama seperti sebelumnya, kalau saya mau mencari domain ini, tentu saja akar dari sesuatu, maka sesuatunya itu 1 min X kuadrat plus Y kuadrat, itu harus lebih besar sama dengan nol. maka saya punya maka saya punya 1 lebih besar sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Wah, kurang bagus ya. 1 lebih besar X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan satu. Ya, tentu saja jadi domain fungsi F-nya, kalau kamu tulis di dalam notasi himpunan, itu adalah himpunan X, Y dengan X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil sama dengan satu. Tentu saja ini adalah daerah di dalam lingkaran, ya, daerah di dalam lingkaran berjari-jari satu. Karena ini ada sama dengan, maka dia satunya masuk. Ini satu, satu, min satu, min satu. Itu ya, daerahnya yang mana? Daerahnya sama dengannya ini dan di dalamnya ya. Ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat itu jari-jari yang jari-jarinya kurang dari satu. Jari-jari mulainya dari nol gitu ya. Sehingga ini adalah, kalau saya gambarkan, ini adalah domain fungsi F saya. Subhimpunan dari R2 ya. Itu sudah kamu pelajari juga. Oke, jadi kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan fungsi dua kubah. Kita sudah melihat yang mana yang merupakan fungsi, yang mana yang bukan merupakan fungsi, gitu ya. Dan kita juga sudah melihat bagaimana cara menggambar beberapa fungsi. Kamu coba sendiri untuk G dan H, dan bagaimana untuk mencari domain. Tentu saja ini hanya mengulang dari perkuliahan yang telah kamu terima sebelumnya. Oke, terima kasih.